Saudara yang kekasih, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Judul khotbah saya berjudul Selamatkan Waktumu. Diambil dari Efesus 5 ayat 15 sampai ayat 16, ayat yang mendasari firman Tuhan kita pada saat ini. Saya bacakan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Haleluya. Saudara yang kekasih, Paulus yang menulis kitab Efesus ini. Di dalam kitab Efesus ini, khususnya di ayat 15 dan ayat 16 ini, Paulus, dia berbicara kepada jemaat di Efesus bahwa mereka haruslah menjadikan diri mereka menjadi tuan atas waktu-waktu yang ada. Untuk itu, di ayat 15 dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Saudara yang kekasih, kehidupan ini hanya satu kali. Ada waktu Anda dilahirkan, ada waktu Anda selesai di dunia ini. Tidak ada orang yang akan hidup selama-lamanya di dunia ini, termasuk iblis. Suatu hari dunia ini akan lenyap dengan segala yang ada di dalamnya. Untuk itu mari kita mempergunakan atau menyelamatkan waktu-waktu yang Tuhan beri di dalam kehidupan kita. Waktu tidak dapat diulang, saudara. Hari kemarin kita tidak bisa pergi. 10 menit yang lalu kita tidak bisa pergi. Sudah berlalu. Yang ada adalah waktu saat ini dan waktu yang akan datang. Untuk itu mari, supaya kita memperhatikan waktu-waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Bukan hanya diri kita diselamatkan, tapi Tuhan juga mau bahwa waktu-waktu kita juga diselamatkan. Ada amin? Haleluya. Sehingga waktu-waktu ini menjadi waktu-waktu di mana kita dapat pergunakan untuk memenuhi tujuan Allah di dalam kehidupan kita. Saudara, kita suka atau tidak suka, kita siap atau tidak siap, kita percaya atau tidak percaya, Anda tidak akan pernah bisa mengulang kehidupanmu. Dan suatu hari nanti, kita akan menyesal atau kita akan berbahagia. Itu adalah keputusan kita. Waktu yang Tuhan berikan kepada kita semuanya sama. Semuanya dikasih 24 jam. Nggak ada yang dilebihkan dan nggak ada yang dikurangkan. Pendeta dikasih 24 jam, jemaat juga 24 jam. Orang di luar sana yang nggak mengenal Tuhan pun 24 jam. Semua dikasih 24 jam. Binatang-binatang pun diberikan 24 jam. Nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Firman Allah datang kepada kita hari ini dengan tema selamatkan waktumu. Saudara, kalau kau mau menyelamatkan waktumu, engkau harus memperhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Kita harus memperhatikan secara seksama. Artinya di sini kita harus memperhatikannya secara hati-hati. Seksama di sini adalah kita harus waspada. Kita harus mengatur waktu-waktu ini menjadi waktu-waktu di mana kita bisa memenuhi tujuan Allah dalam hidup kita. Dikatakan janganlah seperti orang bebal. Saudara, kalau berbicara orang bebal, ini bukan hanya bodoh. Orang bebal ini adalah orang yang gak bisa dibilangin. Orang bebal itu berulang-ulang diomongin, tapi tetap aja sama kelakuannya tidak berubah. Orang bebal dikasih tahu, bilangnya iya atau diam.
atau sama sekali tidak mengacuhkan, atau sama sekali menolak. Ini orang bebal. Orang bebal di sini adalah orang yang tidak bisa dikasih tahu, tidak bisa dinasehati. Ini orang bebal. Lebih daripada orang bodoh. Kalau berbicara orang bodoh, kadang-kadang orang ini nggak berpengetahuan, makanya bodoh. Betul? Makanya kita bilang ini anak ini nggak lulus, habis bodoh. Waktu ada tes, dia nggak bisa jawab karena tidak berpengetahuan. Saudara, tapi kalau orang bebal, itu lebih daripada orang bodoh. Pengetahuannya udah dikasih, ada, tapi tidak mau dilakukan. Saudara, ini orang bebal. Saudara, kalau kita mau hidup untuk menyelamatkan waktu-waktu kita yang Tuhan beri, sehingga kita bisa mencapai tujuan Allah, janganlah kita menjadi seperti orang bebal. Kalau firman Tuhan datang kepada kita, kita harus cepat-cepat untuk menghidupi firman Tuhan itu dalam hidup kita. Kita harus cepat-cepat membuka hati kita. Amin. Kita harus cepat-cepat meresponi, menanggapi firman Tuhan itu dengan benar. Dengan penuh antusias, dengan penuh semangat. Karena firman Tuhan ini, itu akan memerdekakan kita. Firman Tuhan itu adalah pelita buat kaki kita. Dunia ini penuh dengan kegelapan. Kita butuh pelita itu. Kita butuh firman Allah setiap hari dalam hidup kita. Ada amin. Haleluya. Kalau tidak, kita akan berjalan di dalam kegelapan. Saya kasih tahu, saudara. Iblis itu tidak pernah main-main dengan Anda. Dia tidak pernah main-main dengan saya. Tidak. Iblis itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia nggak pernah bermain-main. Dia serius mempergunakan waktu-waktu yang ada dalam hidupnya. Makanya kalau kita lihat di sini dikatakan, jangan jadi seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang arif ini adalah orang yang bijaksana. Saudara, orang yang bijaksana itu adalah orang yang tahu mempergunakan atau memanfaatkan waktu-waktu yang diberikan kepada dia. Orang yang bijaksana ini adalah orang yang mencari kesempatan. Apalagi ada kesempatan. Gak ada kesempatan pun dia cari kesempatan. Nah, saudara yang kekasih, orang bijaksana ini adalah orang-orang yang di dalam kehidupannya ada roh Allah yang bekerja di dalam dia. Saudara, kalau berbicara bijaksana bijaksana di dalam Tuhan. Bukan bijaksana seperti yang di luar Tuhan, bukan. Karena kalau bijaksana di luar Tuhan, saudara, itu nilainya pertama sementara. Kedua, orang bijaksana di luar Tuhan, itu tidak akan selalu kehidupannya sukses. Tidak akan selalu berhasil. Tetapi kalau di dalam Tuhan, orang-orang yang bijaksana adalah orang-orang yang berhasil dan beruntung, saudara. Ada amin? Dan itu pasti. Kalau Tuhan bilang pasti is pasti. Tuhan tidak pernah berbohong. Haleluya. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Ayat 16. Diingatkan kita untuk mempergunakan waktu yang ada. Saudara, waktu itu harus dipergunakan. Bukan tidak dipergunakan. Atau bukan diabaikan. Atau dimainin. Dipergunakan. Jadi waktu itu harus berguna. Dan Tuhan menyediakan waktu-waktu yang berguna untuk anak-anaknya. Karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, perlu adanya manajemen waktu di dalam hidup kita. Kita perlu memanage waktu-waktu yang ada dengan benar. Karena hari-hari ini adalah jahat. Firman Tuhan yang katakan, hari-hari yang kita hidupi ini bukan hari-hari yang baik dibilang di sini, tapi hari-hari yang jahat. Kalau kita tidak mempergunakan waktu dengan baik, kita akan bertemu dengan hari-hari yang jahat itu. Dan kalau Anda hidup di hari-hari yang jahat,
Anda akan menjadi juga seorang penjahat. Betul? Saudara, penjahat yang kita lihat di luar sana adalah penjahat yang membunuh, merampok, mencuri. Kita sebut penjahat. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Penjahat dia. Dan kalau Anda tidak hidup mempergunakan waktu yang ada, bagiannya Anda akan berhadapan dengan waktu atau hari-hari yang jahat. Hari-hari yang iblis sudah ciptakan untuk membinasakan manusia yang ada di dunia ini. Pilihan ada di tangan kita. Tahun ini adalah the year of miracles. Tahun yang penuh dengan mujizat. Ada amin. Haleluya. Saudara, Tuhan mau kita berjalan dengan mujizat Allah di tahun 2023 ini. Ya? Siapa yang mau berjalan dalam mujizat Tuhan? Semua kita. Ingat saya katakan, mujizat adalah pekerjaan Allah. Allah yang melakukannya, bukan kita. Kalau kita tidak mempergunakan waktu-waktu yang ada, Anda tidak akan pernah melihat mujizat demi mujizat terjadi atas hidup. Karena Anda akan berhadapan dengan hari-hari yang jahat itu. Haleluya. Waktu harus dimanfaatkan dengan benar. Sesuai dengan tujuan Allah dalam hidup kita. Manfaatkanlah waktu-waktu yang ada di 2023 ini. Saudara, manfaatkan, sekali lagi, pergunakanlah. Selama Anda hidup di 2023 ini. Kalau secara luas saya mau katakan, manfaatkan waktu kita sebaik-baiknya saat kita berada di bumi ini. Karena selama kita ada di bumi ini, ada di dunia ini, si jahat dengan segala rencananya, dia sudah merencanakan rencananya yang jahat untuk hidup Anda dan saya. Tetapi puji nama Tuhan. Seperti Bapak sayang anaknya, demikian dia mengasihi kita lebih daripada Bapak kita mengasihi kita. Dia punya rencana yang indah buat hidup kita. Ada amin? Dia mau kita berjalan from miracle to miracle di tahun ini. Dia mau melakukan. Dia sendiri yang melakukannya buat kita. Kalau Allah yang bekerja, tidak ada yang dapat membatasinya. Kalau Allah yang bekerja, tidak ada yang tidak mungkin. Kalau Allah yang bekerja, semuanya beres. Kalau Allah yang bekerja, pasti berhasil. Kalau Allah yang bekerja, tidak ada yang bisa memberhentikan dia. Dan dia mau melakukan itu buat Anda dan saya di 2023. Haleluya. Semangat saudara yang kekasih. Jangan takut sama iblis. Iblis sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu. Dan dia harus adanya di telapak kaki kita. Katakan amin. Haleluya. Di bawah telapak kaki kita untuk diinjak-injak. Untuk itu pergunakan waktu dengan benar. Jangan izinkan hari yang jahat itu menemui Anda. Kasih tahu sama hari yang jahat itu bahwa kita mempunyai waktu-waktu yang benar bersama dengan Tuhan. Ada amin. Haleluya. Ada dua hal untuk memanfaatkan waktu yang ada. Yang pertama kita buka di Yakobus 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uang yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Saudara, ini mengacu kepada singkatnya waktu yang ada.
Dengan kata lain, hidup ini singkat. Hidup ini harus dipergunakan secara bijaksana. Saudara, hidup ini tidak ada yang bisa memprediksi. Kita nggak bisa prediksi akan kehidupan kita. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi hari esok dalam hidup kita. Saudara, kita nggak pernah tahu. Ada di sini udah tahu bahwa saya berakhir hidup di dunia tanggal sekian. Saudara, nggak ada yang tahu, yang bisa memastikannya. Nggak ada. Dikatakan sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Saudara yang kekasih, hidup ini sama seperti uang. Yang hari ini ada, sebentar kelihatan, dan tiba-tiba nggak ada gang. Pergi. Khususnya di tahun 2023 ini yang adalah tahun yang penuh dengan mujizat atau the year of miracles. Mengacu kepada tahun ini, marilah kita mempergunakan peluang yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan Tuhan akan berikan kepada kita untuk menjalaninya di tahun 2023. Kita sudah memasuki bulan yang kedua, Februari. Memasuki minggu kedua, saudara yang kekasih. Saudara, saya mau kasih tahu, waktu begitu cepat berlalu. Tuhan mau kita berjalan dari mujizat kepada mujizat sekali lagi. Saya perlu ingatkan ini kepada Anda sehingga kita mengerti tahun ini adalah the year that Allah sudah sediakan buat Anda dan saya. Dia mau setiap kita mengalami Dia. Bukan Dia yang biasa-biasa. Tapi Dia yang besar. Dia yang dahsyat. Dia yang berkuasa. Dia yang luar biasa. Dia yang sanggup membuat jalan keluar bagi Anda. Dia yang sanggup memenuhi semua keperluanmu. Dia yang sanggup membuka jalan. Memenuhi cita-citamu. Memenuhi pengharapanmu. Karena pengharapan di dalam Dia adalah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Ada amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, marilah kita mempunyai hati yang bijaksana, saudara. Saya akan balik lagi kepada hati yang bijaksana. Kita tidak tahu hari-hari kita di depan kita. Kita nggak tahu. Tapi tahukah Anda, waktu-waktu yang Anda pergunakan dengan benar. Kalau Anda masih hidup, 1 tahun depan, Anda hidup 2023. Anda pergunakan waktu yang benar pada hari ini. Anda akan menuai. Mungkin minggu depan, bulan depan, Anda akan melihat mujizat terjadi atas hidupmu. Ada amin? Mungkin juga 10 menit di depanmu. Mungkin setengah jam di depanmu. Mungkin 1 jam di depanmu. Tapi kalau Anda di luar daripada waktu-waktu yang benar itu, Anda tidak memanfaatkan dengan baik. Apa yang Anda mau harapkan? Anda berada di hari-hari yang jahat. Apa yang Anda mengharapkan? No, nothing. Walaupun this year adalah tahun mujizat. Tahun yang penuh dengan mujizat. Itu hanya tulisan aja buat hidup kita. Kita tidak bisa mengalaminya. Kalau kita tidak mempergunakan waktu-waktu yang ada. Haleluya. Haleluya. Kita harus bertindak hati-hati. Jangan menyia-nyiakan kesempatan kita. Haleluya. Jangan. Karena kesempatan yang ada, saudara yang kekasih, terkadang tidak akan terulang 2 kali. Untuk itu jangan kita main-main atas waktu ini. Kita harus memanfaatkan, tadi saya katakan, peluang. Karena kejahatan sedang memenuhi dunia ini. Kita harus aktif dalam melakukan atau hidup di dalam waktu-waktu yang benar. Dan melawan kegelapan yang ada. Kita harus melawan kejahatan yang ada. Yang dirancang oleh iblis. Caranya melawan adalah
Pergunakan waktu-waktumu secara benar dengan bijaksana. Itu cara kita melawan hari-hari yang jahat ini. Untuk segala sesuatu, saudara yang kekasih, kita akan lihat ada waktunya. Tadi nomor 1, sekarang nomor 2. Kita buka di Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Haleluya. Saudara, umat Allah harus memprioritaskan. Harus memprioritaskan kebenaran di atas segalanya. Harus kebenaran itu menjadi yang terutama. Menjadi prioritas yang utama di bawah langit ini. Tidak ada prioritas yang lain. Ini harus terutama dan utama. Kebenaran. Kalau kita belajar tentang bangsa Israel, setelah pembuangan di Babilonia, saudara kekasih, orang-orang Yahudi kembali mengurus semua milik pribadi mereka waktu mereka kembali. Dan mereka mengabaikan pembangunan bait Allah atau bait suci. Dan akhirnya Tuhan berfirman dan memakai Hagai atau Nabi Hagai untuk mengingatkan mereka supaya mereka jangan sibuk membangun diri mereka sendiri. Saudara, firman Allah berkata di pengkhotbah tadi, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Saudara, kita harus mengerti prioritas di dalam hidup kita. Tadi saya katakan, yang terutama dan yang utama itu kebenaran. Itu Allah, itu mutlak dalam hidup kita. Saudara yang kekasih, berbicara tentang bangsa Israel. Mereka sibuk mendandani diri mereka sampai mereka melupakan pembangunan bait Allah. Apa artinya semua ini? Kita baca dulu tapi di kitab Hagai. Coba buka di Hagai 1 ayat 12 sampai 14. Lalu Zerubabel bin Sealtiel dan Yosua bin Yozadak, imam besar, dan selebihnya dari bangsa itu, mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai. Sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Kita lihat seterusnya. Maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu, menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu. Demikian, aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Sealtiel, bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka, lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Haleluya. Saudara, kalau Anda baca di ayat 9, di Hagai 1 ayat 9, bagaimana mereka sibuk membangun diri mereka sendiri. Saudara, mereka sibuk membangun kehidupan mereka. Mereka lupa membangun bait Allah. Saudara, waktu yang Tuhan berikan kepada kita adalah waktu yang harus kita pergunakan untuk membangun bait Allah di dalam kehidupan kita. Berbicara tentang bait Allah, berbicara tentang prioritas dalam hidup kita, itu harus jelas tadi saya katakan. Saudara, prioritas yang pertama di dalam kehidupan kita adalah membangun bait Allah. Membangun bait Allah di sini adalah kita membangun kehidupan spiritual kita. Rumah kehidupan spiritual kita harus dibangun. Anda tidak akan membangun rumahmu sendiri. Anda harus bangun rumah bait Allah dulu. Waktu Anda membangun rumah bait Allah, pada waktu rumah bait Allah terjadi dan Anda bisa tinggal di dalamnya. Kalau Anda tinggal di dalam rumah yang adalah bait Allah, di situ Anda dikuasai oleh Allah.
Prioritas adalah membangun bait Allah, rumah Allah. Barulah dirimu Anda tempatkan di dalam bait Allah. Bangsa Israel itulah sebabnya ditegur oleh Tuhan. Tuhan memakai Nabi Hagai. Karena mereka sibuk membangun dirinya, tapi lupa membangun bait Allah. Dan puji nama Tuhan, mereka mudeng dengar apa kata firman Allah. Dan tadi ayat 14 Anda baca, dikatakan, dan semangat selebihnya dari bangsa itu, maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Amin. Haleluya. Dan kalau rumah sudah dibangun, rumah Allah, umat Allah kemana? Mereka datang di rumah Allah. Ada amin. Prioritas pertama membangun rumah Allah. Kalau rumah sudah terbangun, saudara, engkau akan ada di sana dan menikmati bait Allah itu. Di sana, saudara, Anda akan mendengar firman Allah. Di sana Anda akan memuji-muji Allah. Di sana Anda akan membesarkan nama Dia. Ada amin? Haleluya. Kalau rumah sudah terbangun, prioritas sangat penting di dalam kehidupan kita. Saudara, apakah Anda tidak perlu berkarir? Apakah Anda tidak perlu akan keluargamu? Apakah Anda tidak perlu untuk melakukan hobi? Apakah tidak perlu untuk Anda mau relax? Oh, saya mau ke pantai, mau menikmati pantai. Apakah Anda disuruh berdoa 24 jam di dalam kamar? Saudara yang kekasih, kalau bangunan bait Allah itu belum dibangun dalam hidupmu, jangan coba-coba Anda kemana-mana. Kalau hubunganmu dengan Allah tidak benar, kalau Anda tidak mempergunakan waktu dengan benar untuk membangun hubunganmu dengan Allah, segala prioritas-prioritas di bawahmu itu akan ngaco semuanya. Blessing comes from the top. Berkat itu datang dari atas. Kalau di sininya udah benar, prioritas pertamanya udah benar, itu akan turun ke bawah. Ada amin. Tapi kalau di sininya nggak benar, di bawahnya pasti nggak benar. Banyak orang yang di bawah yang digunakan, yang di atas nggak dikasih, hancur semua. Keluarga berantakan, pekerjaan berantakan, karir berantakan, hobi berantakan, relaxingnya berantakan, semuanya berantakan. Karena di atasnya nggak benar. Saudara, kita harus ngerti prioritas dalam hidup kita. Yang mengerti, katakan amin. Saudara, kita harus taruh Dia number one, nomor satu di dalam hidup kita. Yang lain will be added to you, katakan amin. Haleluya. Yang lain ditambahkan bagimu. Rumah Allah tidak dibangun, semua sibuk dengan kehidupan rumah tangga saya, keluarga saya, suami saya, istri saya, nenek saya, sepupu saya, keponakan saya, anak saya, bahkan guguk saya, sibuk dengan seperti itu. Tuhan tidak disibukkan dalam hidupmu. Sibuk dengan mancing sana, sibuk dengan main golf, sibuk dengan main kasti. Ada yang ngerti yang main kasti di sini? Zaman sekarang udah gak main kasti lagi. Ya, zaman dulu main kasti. Sibuk dengan olahraga. Sibuk dengan ke pantai, sibuk ke sana, sibuk ke sini, sibuk dengan mencet sana, mencet sini, sibuk dengan loading sana, loading sini, sibuk dengan story di IG, sibuk dengan Facebook, sibuk dengan yang lain-lain. Anda lupa bahwa Anda tidak membangun rumah Allah dalam hidup. Kalau nggak ada rumah Allah, Anda mau ibadah di mana? Ada amin. Haleluya. Kita harus pahami mengapa kita perlu menggunakan waktu sebaik-baiknya.
Sekali lagi Paulus dalam ayat 16 tadi di kitab Efesus. Yang tadi kita baca dikatakan pergunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Karena hari-hari ini jahat. Karena di dunia tempat kita tinggal ini penuh dengan kejahatan. Dan hari-hari kita dihitung, saudara. Kita perlu menggunakan waktu-waktu ini dengan bijaksana. Haleluya. Bangun rumah Allah. Nikmati itu. Nomor 1. Yang lain ingat, will be added to you. Ditambahkan bagi. Apa yang kita perlu tambahkan dalam hidup kita? Untuk kita dapat menggunakan waktu secara efektif. Bagi Tuhan. Dan apa yang perlu kita kurangi di dalam hidup ini? Untuk dapat menggunakan waktu secara efektif di hadapan Tuhan. Saudara, kita lihat. Hobi ini saya sudah terlalu banyak kasih waktu. Saudara, mulai Anda ambil waktu-waktu yang terlalu banyak di hobi. Anda ambil itu. Ini nomor 1 yang harus saya kasih prioritas. Amin. Ambil waktu-waktumu. Saya ini workaholic. Ambil waktu-waktumu di sana. Kasih sama Tuhan. Amin. Terlalu banyak spend time. Kan buat keluarga. Keluarga adalah tempat di mana aku berbahagia. Kadang-kadang saudara, saya setuju keluarga itu. Tetapi kadang-kadang too much. Sampai lupa sama Tuhan, saudara. Ada saya mengenal satu wanita. Dia cinta Tuhan dengan suaminya. Mereka cinta Tuhan. Apa-apa Tuhan, apa-apa Tuhan, apa-apa pelayanan. Saudara, dan mereka berdoa untuk memiliki seorang anak. Dan pada waktu Tuhan kasih mereka anak. Saudara, mulai menurun waktu-waktunya untuk Tuhan. Mulai bablas pagi hari gak bangun. Mulai bilang, aduh capek, tadi malam gak tidur. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Mulai datang gereja terlambat. Mulai berhenti, aduh gak dulu pelayanan. Ini gini, saudara. Dan akhirnya menjadi satu kebiasaan. Tanpa mereka sadar, saudara yang kekasih. Hidup meninggalkan Tuhan itu perlahan tapi pasti. Hati-hati. Saudara, ini cerita tentang suami istri ini. Saudara, itu puluhan tahun yang lalu. Ini keluarga saya kenal. Keluarga ini. Saudara, dan mereka mulai. Pelan-pelan. Apa-apa anak. Apa-apa anak. Gak bisa pergi anak. Gak bisa itu anak. Gak bisa itu. Saudara, keluarga adalah tanggung jawab kita. Tetapi Tuhan adalah segalanya buat Anda kan. Ada amin. Haleluya. Suatu hari, baik anak kita, suami kita, istri kita, keponakan kita, nenek kita, ibu kita, bapak kita, suatu hari semuanya akan jadi mempelai di surga. Mempelai wanita. Yang mempelai pria kita hanya satu, yaitu Tuhan Yesus. Ada amin. Haleluya. Mari saudara kasih dia yang utama, terutama. Kalau kita sudah terlalu banyak ada di sini, ambil itu dia. Ini punya Tuhan, saya udah ambil terlalu banyak di sini. Supaya Anda introspeksi diri sendiri. Saya nggak perlu ngajarin Anda kayak gitu. Anda tahu sendiri waktu Anda. Mungkin ada yang too much di keluarga. Tapi ada yang too much di pekerjaan. Ada yang too much di hobinya. Ada yang too much di relaxing. Ada yang too much yang mencet sana, mencet sini. Ada yang too much foto-foto untuk di story. Ada yang too much di Facebook. Ada yang too much di mana-mana. Bertobat. Haleluya. 2 hal ini penting dalam hidup kita. Saya akan menutup khotbah saya pada hari ini dengan pertanyaan. Apakah kita sudah melihat kita telah mempergunakan waktu dengan bijaksana atau tidak? Waktu ini singkat. 2023 ini cuma segini. Nanti kita udah sampai di Desember.
Pertanyaannya, apakah Anda berjalan dari mujizat ke mujizat atau tidak? Betul? Pertanyaan yang berikutnya, bagaimana Anda menggunakan waktu? Sudahkah Anda mempergunakan secara benar? Pertanyaan yang berikutnya, apakah kita lebih tertarik kepada hal yang duniawi daripada Tuhan? Berikutnya, apakah kita menghabiskan banyak waktu untuk kerajaan Allah, untuk kebenaran, untuk punya kualitas time dengan Tuhan, atau kepada hal yang lain? Berikutnya, apakah kita lebih tertarik untuk program di televisi atau movie favorit kita, atau menghabiskan waktu berdoa dan merenungkan firman-Nya? Pertanyaan berikutnya, apakah kita lebih banyak waktu untuk melakukan apa yang kita inginkan, atau kita memberikan itu untuk Tuhan? Saudara yang kekasih, saya akan tutup sekali lagi, saya katakan, mari saudara, kita ambil keputusan yang benar di dalam kehidupan ini. Pergunakanlah waktu-waktu yang ada. Hidup kita sangat singkat. Tetapi Anda yang berjalan di 2023, di tahun yang penuh dengan mujizat, the year of miracles, mari saudara, pergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari di depan kita adalah jahat. Pergunakan dengan bijaksana. Hidup di dalam waktu-waktu yang benar, waktu-waktu Tuhan. Sehingga kita bisa melihat apa yang Tuhan rencanakan buat hidup kita di 2023. Yaitu Tuhan mau kita mengalami mujizat demi mujizat. Itu terjadi dalam hidup kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin.